Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertanyaan: bolehkah berkunyah dengan nama anak kedua atau ketiga dan seterusnya? Tentang keharaman saya tidak tahu ya. Yang jelas Nabi bertanya, siapa anak pertamamu? dari pertanyaan Nabi ini menunjukkan bahwa berkunyah anak pertama. Bagaimana anak kedua, ketiga, saya tidak tahu keharamannya. Apakah bid'ah dan syirik dapat berpengaruh pada kemakmuran suatu negeri? Jelas sekali. Ayatnya jelas sekali. Ya. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi ketika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Beriman itu berarti apa? Kalau percaya dukun, main keris, jimat disebut beriman? Ya tidaklah, syirik. Beriman itu tidak musyrik. Nah kalau syirik, gimana Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi? Syarat muncul keberkahan dari langit dan dari bumi itu beriman penduduknya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Bertakwa itu sholat, puasa, zikir, wirid, baca Al-Quran yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, tapi sholatnya beda dengan tata cara sholat Nabi. Ya tidak bertakwa. Nabi nggak pernah sholat nisfu Sa'ban. Nabi nggak pernah sholat raghaib. Nabi nggak kenal sholawat nariyah, sholawat al-fatih, sholawat tibbul qulub. Kok kita melaksanakan? Apa itu bertakwa? Ya tidaklah. Nah, jadi sunnah dan tauhid dan sunnah adalah jalan menuju kemakmuran satu negeri. Jika kita masuk masjid saat muadzin sedang azan, apakah kita harus tetap berdiri atau boleh duduk? Dua-duanya boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Kalau nggak boleh kan berarti haram. Boleh. Nah, kalau ditanya mana yang lebih afdal, sholat tahiyatul masjid dulu, baru duduk. Langsung sholat tahiyatul masjid boleh, walaupun azan masih berlangsung. Bahkan sholat qabliyah boleh, sudah masuk waktu kan. Kalau qabliyah zuhur jam 11, itu nggak boleh. Kalau sudah azan boleh, walaupun baru Allahu Akbar. Ya. Menunggu sampai adzan selesai kita jawab adzan, tentu itu lebih baik. Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh. Jika kita minta makanan yang dibawa teman, apakah termasuk minta-minta yang dilarang? Iya. Apakah mentang-mentang teman kemudian kita boleh minta? Jangan. Ya kecuali kita kelaparan, tertimpa musibah, insya Allah kita bisa beli kan. Jangan tahan untuk minta, kecuali ditawari. Apakah melaksanakan akad nikah di masjid termasuk sunnah? Tidak ada sunnahnya, tapi juga tidak bid'ah, karena bukan ibadah mahdhah kan. Bukan ibadah mahdhah, kecuali sholat, saum, zikir, azan, qomat, tawaf, sa'i. Kalau nggak sunnah pasti bid'ah kan gitu. Nggak ada sunnahnya mencium hajar aswad dengan dikecup, mengeluarkan bunyi kecupan. Nah kalau dikecup berarti bid'ah gitu. Nggak ada sunnahnya mengakhiri baca Al-Quran dengan shadaqallahul adzim, berarti baca shadaqallahul adzim bid'ah, karena baca Al-Quran ibadah mahdhah, tawaf, sa'i ibadah mahdhah. Nikah kan bukan ibadah mahdhah, maka beda dengan Nabi, nggak masalah. Tapi nggak ada sunnahnya.
Artinya mau di masjid, mau di rumah, mau di gedung, mau dimanapun sama. Ya. Yang kita taati, yang diwajibkan oleh Nabi, harus ada minimal 2 saksi laki-laki, harus ada mahar, harus ada wali. Itu yang harus kita taati. Ya. Harus di masjid, harus di gedung, nggak ada. Apa saja yang boleh dilihat ketika nazar dari calon wanita? Wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Jika wanita itu mau memperlihatkan rambutnya misalnya, boleh. Kalau nggak mau, nggak boleh dipaksa. Dan nazar ini tidak harus tahu sama tahu. Ya. Si perempuan yang nggak tahu nggak masalah. Yang mana bang? Tuh yang itu tuh, jilbab kuning tuh. Diikuti, dilihat. Bolehkah? Boleh. Dengan tujuan nikah. Dengan tujuan nikah. Bolehkah memakai kunut saat jadi imam di masjid yang terbiasa kunut? Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Jangan demokrasi, enggak enak dan seterusnya mengalahkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita disuruh addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Namanya tidak menggigit dengan gigi geraham. Kalau sudah tahu nggak ada sunnahnya dari Nabi, jangan lakukan. Kalau nggak enak dan seterusnya, ya jangan mau jadi imam. Ya. Kalau sudah mau jadi imam, ya harus mengamalkan sunnah Nabi yang kita yakini. Adakah amalan yang bisa menghindarkan diri dari sakitnya sakaratul maut? Nabi mengatakan inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Dalam kematian itu pasti ada sakaratnya. Maka nggak mungkin nggak sakit. Ya. Yang jadi masalah lama sebentarnya. Kalau sakitnya pasti sakit. Tapi kan cuman setengah jam misalnya, atau 5 menit misalnya, atau semenit misalnya, atau Allah bikin lama berhari-hari, terserah Allah. Ya. Adapun minta supaya tidak sakit, Rasul saja merasakan sakit kan? Apakah boleh mengatakan Allah punya 2 mata yang dua-duanya kanan sebagaimana tangan Allah yang dua-duanya? Nggak boleh. Ini jadi kias kan? Ini jadi kias. Untuk mengatakan bahwa 2 mata Allah kanan semua harus ada dalil. Mana? Kalau nggak ada, udah. Cukup kita berpegang dengan ayat-ayat hadis yang sudah ada. Ya, misalnya Dajjal itu aqwa. Dajjal itu matanya buta sebelah. Allah tidak buta sebelah. Menunjukkan bahwa Allah, kedua mata Allah berfungsi dengan baik. Ya, enggak buta seperti Dajjal. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Sekali lagi, dalam sifat-sifat Allah tidak boleh pakai kias, tidak boleh pakai takwil, tidak boleh pakai tafwid, tidak boleh pakai tasbih, tidak boleh pakai tahrif. Jadi betul-betul diimani apa adanya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.